Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dalam editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita tidak naif tentang polemik yang terjadi antara Megawati dan Jokowi yang kian meruncing dalam Pilpres 2024 dan juga hingga saat ini masih terasa efeknya. Namun berbagai serangan bahkan saling serang di antara dua kubu disinyalir terjadi. Dan sebenarnya memang tidak perlu terjadi bila semua pihak memahami adanya koridor-koridor hukum yang bekerja di sejumlah kasus yang menyeret kedua pihak tersebut. Bukankah penggeledahan yang menyangkut tentang Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ini juga memang bagian dari proses penyidikan yang lumrah dalam kasus manapun. Bahkan status tersangka atau besar kecilnya kerugian negara tidak menjadi soal selama demi kepentingan pengumpulan barang bukti oleh penyidik. Karena itu jangankan hanya 2 rumah, 10 rumah Hasto pun pantas saja demi proses penyidikan. Proses hukum yang sama semestinya juga ditegakkan. Dan itulah sedikit cuplikan dari isi editorial Media Indonesia edisi Kamis 9 Januari 2025 dengan tema Sudahi Drama Kasus Hasto bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Jaka Budi Santosa. Selamat pagi, Bung Jaka. Selamat pagi, Mbak Yo. Bung Jaka, ini kan polemik kedua kubu yang menyeret Hasto Kristianto tidak kunjung berakhir. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa tidak selesai-selesai ini? Ya, ini kan dari kubunya Pak Hasto itu kan menilai bahwa KPK itu kan sedang berdrama. Tudingan itu kan disampaikan ketika KPK menggeledah rumah Pak Hasto di 2 lokasi, di Bekasi dan di Kebagusan. Ya, dia mempertanyakan kenapa menggeledahnya baru sekarang, kenapa menggeledahnya setelah Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi apa benar ini pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024 sesuai catatan editorial? Ya, itu kan yang dituduhkan oleh kubunya Pak Hasto kan, bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK itu juga tidak lepas dari pengalihan isu katanya. Katanya agar isu yang selama ini, yang akhir-akhir ini mendera Pak Jokowi karena dia disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, itu bisa teralihkan. Itu tuduhan dari PDIP. Tapi dari KPK kan menolak mentah-mentah tuduhan itu. KPK berprinsip bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah Pak Hasto itu murni penegakan hukum. Murni untuk mengumpulkan atau memperkuat barang bukti. Dan kita meminta semua pihak untuk menghentikan drama-drama yang seperti ini. PDIP atau kubunya Pak Hasto juga berhentilah melakukan manuver-manuver. KPK juga semestinya secepatnya menyelesaikan kasus ini sehingga kegaduhan yang disebabkan dari kasus Pak Harun Masiku ini juga selesai. Dan untuk menyelesaikan ini salah satu-satunya cara adalah segera membawa kasus ini ke pengadilan. Disitulah nanti akan diuji apakah apa yang dilakukan KPK itu betul, atau sebaliknya apakah Pak Hasto itu ya merasa dikriminalisasi nanti di pengadilan dibuktikan. Baik, dan sejauh mana sih drama dari kasus Hasto ini bergulir dan kenapa memang harus disudahi? Kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini, pemirsa. Pada Selasa 7 Januari lalu, 2 rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terhadap langkah KPK itu, ada pihak yang mengerahkan tim pengamanan, bahkan muncul pula berbagai serangan verbal terhadap KPK. Kita pantas menyebutnya sebagai serangan, karena itu bukan lagi protes atau kritik substantif, melainkan argumen random. Simak saja, ada yang menuding KPK tengah bermain drama. Sejumlah lingkaran dekat Hasto menilai status Hasto yang sudah tersangka dan tidak adanya uang negara yang dirugikan membuat penggeledahan itu sebenarnya tidak perlu. Belakangan, ada pula yang berkata bahwa aksi penggeledahan itu merupakan pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia tahun 2024. Tentu publik tidak naif dengan tikung-menikung politik yang telah lama ada di negeri ini. Kita juga tidak naif dengan polemik antara Megawati dan Joko Widodo yang kian meruncing di Pilpres 2024. Namun berbagai serangan itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila semua memahami bagaimana koridor hukum bekerja.
Bukankah penggeledahan memang bagian dari proses penyelidikan yang lumrah dalam kasus manapun? Status tersangka atas besar kecilnya kerugian negara tidak menjadi soal selama demi kepentingan pengumpulan barang bukti oleh penyidik. Maka jangankan hanya 2 rumah, 10 rumah Hasto pun pantas saja digeledah penyidik. Hal sama berlaku pula untuk kerugian negara. Bahkan seperak pun negara dirugikan, proses hukum yang sama semestinya ditegakkan. Sebab itulah, justru saat hukum berjalan dalam koridor yang jelas, tidak perlu lagi ada tudingan drama. Saatnya berbagai pihak bersikap pemberani dengan menghadapi kasus hukum dengan berbagai konsekuensinya. Keyakinan tidak bersalah, tidak terlibat, atau tidak merekayasa semestinya ditunjukkan dengan mendukung segera digelarnya persidangan dengan menghormati segala proses penyidikan yang dilakukan KPK sesuai dengan kewenangannya. Berlarutnya kasus Hasto yang berarti pula berlarutnya kasus Harun Masiku adalah utang yang sama-sama ditanggung oleh KPK dan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi laju penyidikan. Kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 dari fraksi PDIP itu sudah menjadi borok hukum negeri ini sejak 2020. Kasus Hasto barulah satu langkah untuk menuntaskan kasus panjang Harun Masiku. Alih-alih merintangi, berbagai pihak mestinya terdepan menuntaskan ini. Hukum mesti tegak apapun yang terjadi. Nah, Bung Jaka, sebenarnya goals-nya apa sih dari polemik antara Hasto, KPK, dan yang menyeret Pak Jokowi ini? Ya, goals-nya harus segera selesai, harus dibuka seterang-terangnya kepada publik sebenarnya siapa sih yang bermain dalam kasus Hasto ini. Kalau dari sisi penyelenggara negara kan sudah ketahuan, sudah divonis, Pak Wahyu Setiawan sudah divonis. Nah, ini yang pihak-pihak di luar penyelenggara negara kan disebut-sebut kan ada Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Harun Masiku sampai sekarang kan kita juga mempertanyakan kepada KPK, kok tidak bisa menemukan Harun Masiku sudah hampir 5 tahun, bahkan sudah 5 tahun. Ini pelaku utamanya ini dalam kasus ini kan Harun Masiku. Ya semestinya KPK juga secepatnya menangkap Harun Masiku dan membawa ke persidangan sehingga di sana akan dibuka seterang-terangnya kasus ini itu seperti apa. Apakah ini hanya murni permainan internal partai politik PDIP? Karena ada PAW, rencana PAW atau betul-betul ya karena ada korupsi, dan kalau dugaan kuat kan sudah dinyatakan ada korupsi. Buktinya penyelenggara negara sudah divonis kasus korupsi. Korupsi harusnya sudah dari dulu ya, tidak sekarang ya. Iya, artinya memang susah untuk menampik bahwa ini memang pasca konflik Bu Mega dan Pak Jokowi begitu ya, terjadi itu kan, saling serang ini. Betul, ini kan ada dugaan-dugaan seperti itu, tapi semestinya kalau ini diselesaikan sejak dulu, sejak di zamannya Pak Firly, saya yakin tidak akan berlarut-larut seperti ini. Saya yakin juga dugaan-dugaan adanya politisasi sekarang di era komisioner KPK itu tidak akan terjadi. Justru kalau kita cermati sebenarnya adanya politisasi itu ya sejak dilakukan oleh kepemimpinan KPK waktu di zaman Pak Firly, dan itu dibuktikan dengan pemeriksaan mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinya. Dia mengatakan bahwa ketika itu penyidik sudah akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap beberapa tempat termasuk kantor PDIP, tetapi dilarang oleh Pak Firly. Jadi ini menunjukkan bahwa sebelumnya itu ada upaya-upaya untuk mencegah agar kasus ini melebar ke pihak-pihak terkait, pihak-pihak seperti yang ke Pak Hasto. Jadi ini tugas dari KPK untuk segera menyelesaikan perkara dengan tentu saja berdasarkan semata-mata pada hukum, tidak dengan pada pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga publik akan semakin mendapat kejelasan sebenarnya kasusnya itu seperti apa, dan kita berharap kasus ini sudah segera selesai. Masih banyak kok kasus-kasus yang jauh lebih besar, yang jauh lebih merugikan keuangan negara yang selama ini belum bisa dituntaskan oleh KPK. Jadi ketika kasus Harun Masiku sudah selesai, ketika nanti Pak Hasto itu segera dibawa ke pengadilan, di sana nanti divonis, ditetapkan apakah bersalah atau tidak, ya KPK bisa fokus ke kasus-kasus yang lain, dan itu membuktikan bahwa KPK juga tidak boleh tebang pilih. Kalau selama ini kan ada dugaan atau tuduhan-tuduhan bahwa kasus penetapan Pak Hasto ini kan karena ada kriminalisasi, ada tebang pilih, dan KPK harus membuktikan. Satu-satunya cara adalah
juga menuntaskan kasus-kasus yang lain sehingga apa yang dituduhkan oleh kubunya Pak Hasto itu terpentahkan. Oke, baik. Nanti kita akan ulas kemana nanti muara atau ujung dari kasus ini dan kapan akan bisa disudahi ya Bung Jaka. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Editorial Media Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita ulas lagi bersama Bung Jaka, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Kita akan sapa penelpon kita yang pertama. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik, silahkan Pak komentar Anda terkait dengan sudahi drama kasus Hasto, tema kita pagi ini. Iya, Bang Jaka, Mbak Yohana, negara ini adalah negara hukum ya. Jadi saya menyarankan stop atau sudahilah kegaduhan-kegaduhan yang justru tidak efektif untuk kepentingan pendidikan hukum di Republik ini. Saya melihat kasus Hasto ini adalah kasus yang sudah 5 tahun dan ini lebih banyak kepada persoalan bagaimana penyalahgunaan aturan dan penerimaan suap. Nah, apa bedanya dengan putusan MK 90 kemarin, pelolosan wakil presiden? Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada KPK, saya sarankan KPK lebih bersifat negarawan, segera menindaklanjuti juga kasus-kasus besar yang lain. Apa kabar dengan kasus Firly Bahuri yang sampai sekarang tidak jelas? Kemudian kemarin Pak Ubaidillah kembali dengan Pak Ray Rangkuti melaporkan kembali yang sudah 2-3 tahun yang lalu dilaporkan mengenai ada kecurigaan atau diasumsikan bahwa ada pelanggaran atau juga ada kasus korupsi di keluarga Pak Jokowi dan keluarganya. Itu juga segera dituntaskan supaya masyarakat ini dapat memahami subjek daripada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK itu sendiri. Jangan terkesan KPK itu menjadi kepentingan politik penguasa-penguasa yang baik yang kemarin maupun yang sekarang. Jadi itu saja. Anda merasa begitu ya Pak? KPK menjadi alat kepentingan politik sebagai masyarakat? Anda menilai demikian? Kalau 10 tahun yang kemarin saya merasakan itu bahwa bagaimana kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan kemarin itu di drop. Tetapi kalau berkepentingan dengan lawan politik itu segera diproses. Ini kan tidak mendidik untuk bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Nah, menarik sekali tadi tanggapan Pak Tasrik. Silakan Bung Jaka. Ya, ini saya pikir ini keinginan seluruh rakyat Indonesia ya, bahwa KPK itu juga harus menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar sebagai institusi penegak hukum, bukan menjadi institusi yang menjadi alat pemukul bagi lawan-lawan politik. Itu kan yang dirasakan oleh sebagian lah paling tidak rakyat Indonesia ketika periode sebelumnya, ketika 10 tahun kemarin. Nah, ini sudah ada komisioner baru dan kita berharap agar komisioner baru ini betul-betul bisa membangkitkan atau memulihkan citra KPK yang selama ini terpuruk. Kalau kita lihat dari hasil survei itu kan, tingkat kredibilitas KPK itu sekarang terjun bebas. Bahkan di antara penegak hukum dia urutan paling terakhir. Nah, satu-satunya cara untuk memulihkan citra yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tasrik, ya tuntaskan kasus-kasus yang lain. Tindak lanjuti segera kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian publik. Kalau tadi Pak Tasrik menyebutkan ada laporan-laporan yang diduga melibatkan keluarga Pak Jokowi dalam kasus-kasus korupsi. Yaitu dong ditindaklanjuti. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya juga ada kasus-kasus lain seperti kasus-kasus yang menjerat beberapa pejabat yang selama ini masih menjabat, itu juga harus dituntaskan sehingga ada keyakinan dalam diri rakyat bahwa KPK itu tidak lagi melakukan tebang pilih. Dia bukan lagi alat untuk kepentingan politik. Betul, dan bukan lagi alat untuk kepentingan politik. Itu menurut saya yang paling penting. Saya pikir kasus Hasto ini harus segera dituntaskan. Kita mendukung apa yang dilakukan KPK untuk segera menindaklanjuti kasus Pak Hasto ini dan segera menuntaskannya. Tetapi kita juga mengingatkan kepada KPK,
masih banyak kasus-kasus besar lain yang harus juga segera dituntaskan. Nah, terkait dengan kasus Hasto, sudahi drama kasus Hasto, apakah mungkin akan terjadi ketika hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega masih belum baik karena ya kembali lagi sulit menampik anggapan bahwa itu ada kaitannya begitu? Ya, kalau dugaan-dugaan bahwa dulu KPK itu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan ketika Pak Jokowi itu menjadi presiden, itu kan tidak bisa kita nafikan. Dan kalau kita lihat ya semoga saja presiden sekarang Pak Prabowo itu betul-betul tidak cawe-cawe dalam urusan KPK, dalam urusan penegakan hukum khususnya dalam kasus-kasus korupsi. Jadi dengan berdiri tegak lurus pada penegakan hukum, saya pikir siapapun, apakah itu Pak Jokowi, apakah itu Bu Mega, ya tidak bisa memengaruhi arah kebijakan atau arah penindakan yang dilakukan oleh KPK. Jadi saya sih cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK periode sekarang yang bergerak begitu cepat untuk menetapkan Pak Hasto. Karena sudah 5 tahun, sudah dari 2020 kasus ini ada. Bahkan kasus ini semestinya kata beberapa penyidik itu Pak Hasto itu sudah seharusnya sudah menjadi tersangka pada tahun 2020. Tetapi ada tangan-tangan lain yang berusaha untuk melindunginya. Dan ini coba diterobos oleh komisioner yang baru, dan saya pikir ini langkah yang bagus, tetapi ya itu tidak cukup. Sekali lagi harus ada langkah-langkah serupa, harus ada ketegasan yang sama terhadap kasus-kasus lain. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya dugaan bahwa KPK itu masih bermain politik ya akan semakin kuat di kalangan masyarakat. Nah, Bung Jaka, kalau kita berhitung ya untung ruginya, keuntungan dan kerugian ketika kasus ini disudahi atau tidak disudahi itu seperti apa sih? Ya kalau disudahi yang paling betul. Terdampak siapa? Ya semestinya KPK sendiri, karena ini kan terkait dengan citra KPK, terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Kalau KPK saja tidak bisa segera menyelesaikan kasus yang sudah terang benderang sebenarnya kan, yang bukti-buktinya katanya sudah dikantongi, ya rakyat akan semakin meragukan kemampuan KPK. Padahal dari sisi kemampuan saya pikir KPK itu cukup mampu kok, mereka diisi oleh orang-orang yang sangat potensial untuk memberantas korupsi. Yang selama ini diragukan oleh publik adalah kemauan KPK dipertanyakan karena ada tangan-tangan lain yang campur tangan dalam urusan KPK. Ya. Itu saja. Kemauan siapa sih sekarang yang sebenarnya diprioritaskan oleh KPK dalam menegakkan hukum? Kita akan ulas seusai jeda. Kita jeda dulu, sesaat lagi editorial masih akan kembali. Tetap bersama kami. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, Bung Jaka. Jadi intinya ini sejauh mana kita bisa berharap kasus ini selesai dan sebesar apa kemauan KPK untuk menyelesaikannya kalau dilihat dari perkembangan isu terkini ya? Kalau kita lihat yang sampai sekarang ya sejak Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kok saya atau kami punya harapan bahwa KPK itu akan berani atau mau menyelesaikan kasus ini. Kalau kita lihat kan sudah cukup banyak pihak-pihak yang diperiksa kan, termasuk mantan penyidik yang saat itu menangani kasus Pak Hasto, dan Pak Hasto pun juga sudah dipanggil untuk diperiksa, tetapi kemarin tidak bisa datang karena alasan minta penundaan sampai setelah hari ulang tahun PDIP. Jadi ya KPK masih kita tunggu ketegasannya. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang dipanggil kemudian mangkir ya harus tegas, kalau perlu segera ditangkap, ditahan. Kalau itu sudah sesuai dengan koridor hukum, sehingga ya KPK membuktikan bahwa mereka tidak main-main menangani kasus ini, dan memang KPK tidak boleh bermain-main. Jadi kasus ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan KPK, menjadi salah satu barometer apakah KPK itu masih layak untuk dipercaya publik atau tidak. Kalau KPK untuk menangani kasus yang sudah terang benderang, sudah gamblang, sudah bukti-buktinya sudah begitu kuat saja tidak bisa, ya bagaimana untuk menangani kasus-kasus yang masih perlu upaya keras untuk mengumpulkan barang bukti kan. Jadi kita berharap KPK pantang mundur, harus betul-betul bergerak maju, bergerak lebih cepat, segera bawa kasus ini ke
pengadilan, kemudian segera juga tangkap Pak Arus Masiku, tangkap juga pihak-pihak yang katanya ikut merintangi penyidikan. Kalau dari pernyataan Pak Ronald Powell kemarin katanya ya salah satunya kan pimpinan KPK sebelumnya yang sebut-sebut merintangi penyidikan, ya jangan pandang bulu, ya panggil juga. Dan kita juga mengingatkan kepada Pak Hasto, ya paling tidak buktikanlah bahwa selama ini Pak Hasto juga katanya kan punya dokumen-dokumen tuh, katanya punya video-video yang menyebutkan ada banyak pejabat maupun mantan pejabat yang terlibat korupsi. Ya tunjukkan segera, sudah hampir 2 pekan loh. Itu katanya punya bukti seperti itu, katanya mau diledakkan dan katanya dampaknya akan luar biasa. Sampai sekarang kan publik menunggu. Jadi kalau itu tidak juga dilakukan, ya publik ya tidak salah kalau menyebut bahwa sebenarnya Pak Hasto itu juga bermain drama, bermain ketak sambal. Baik, semoga dramanya segera selesai agar kita bisa menuju babak baru kehidupan yang lebih baik lagi, khususnya kepercayaan kita babak baru terhadap hukum dan juga penegak hukum seperti KPK. Terima kasih Bung Jaka untuk ulasannya, dan pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.